Sri Sultan Hamengkubuwono IX lahir pada tanggal 12 April 1912. Beliau putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Raden Ajeng Kustila. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta tanggal 18 Maret 1940 dengan gelar Senapati Engalaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Halifatullah ingkang jumeneng kaping 9. Ia merupakan sultan yang menentang penjajahan Belanda dan mendorong kemerdekaan Indonesia. Sultan Hamengkubuwono IX memiliki nama julukan sebagai Heng Kecil. Ia memulai masa-masa sekolah di Yogyakarta, yakni mulai dari Frabel School atau Taman Kanak-kanak, lalu melanjutkan ke Ernst Europus Langer School untuk pendidikan dasarnya. Setahun kemudian, ia pindah ke Neutral Europus Langer School hingga lulus pada bulan Juli 1925. Jenjang pendidikan Hamengkubuwono IX ini belum tuntas di situ saja. Akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VIII mengutus Hamengkubuwono IX beserta saudaranya ke Belanda. Setelah melakukan gimnasium, Sultan Hamengkubuwono IX melanjutkan pendidikan di Rijksuniversiteit Leiden, di mana ia mendalami hukum tata negara. Belum sempat menyelesaikan tesis untuk gelar doktorandusnya. Sultan Hamengkubuwono IX bersama saudara-saudaranya yang berada di luar negeri dipanggil oleh keluarga di Jogja untuk kembali ke Hindia Belanda setelah terjadinya penyerangan Jerman ke Polandia tahun 1939. Tesis yang hampir selesai tersebut dibawa ke Jawa bersamanya dalam bentuk manuskrip, dan belum pernah dikumpulkan. Naskah itu hilang dan hanya diketahui judulnya saja, yaitu Kontrak Politik antara Sunan Solo dan pemerintah Belanda. Hingga akhir hayatnya, Hamengkubuwono IX belum mendapat gelar apapun dari universitasnya karena belum sempat mengikuti wisudawan kelulusannya. Sri Sultan Hamengkubuwono IX memiliki 5 istri. Istri yang pertama bernama KRA Pinta Kapurnama, yang kedua KRA Astunkara, yang ketiga KRA Cipta Murti, dan yang keempat KRA Siti Kustina. Yang kelima adalah Norma Musa. Sri Sultan Hamengkubuwono IX merupakan seorang PNS pertama di Indonesia. Pengakuannya sebagai seorang PNS pertama di Indonesia dicetuskan oleh almarhum Hadjoyo Kusumo pada tahun 1942 dengan NIP 01000001 pada tanggal 14 Agustus 1961. Sri Sultan Hamengkubuwono IX disebut sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Soekarno mengenalkan organisasi pramuka yang lahir dari kepanduan. Sri Sultan Hamengkubuwono IX pernah membuat Soekarno menangis karena pada saat itu masa penjajahan Belanda, Yogyakarta mempertahankan Indonesia dari serangan Belanda pada tahun 1947 sampai 1949. Usai agresi militer Belanda, Soekarno dikukuhkan sebagai Presiden Yogyakarta. Saat pengukuhan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memberikan cek senilai 6 juta gulden guna membangun Republik Indonesia yang sudah dirusak penjajah. Saat menerima cek tersebut, Soekarno langsung menangis. Adapun peranan yang pernah dilakukan Sri Sultan Hamengkubuwono IX ialah pernah menolak tawaran dari Belanda, yaitu menjadi raja di Jawa setelah agresi militer Belanda II. Tahun 1946, beliau beberapa kali diangkat menjadi menteri pada kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Lebih tepatnya adalah sebagai menteri utama dalam bidang ekuin. Kemudian pada 1973 beliau dianggap menjadi wapres. Pada tahun selanjutnya beliau kembali diangkat tetapi menolak karena sebab kesehatan. Dan akhirnya pada 8 Juni 2003 beliau diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden
Megawati Soekarno Putri. Sri Sultan Hamengkubuwono IX meninggal di Washington, Amerika karena serangan jantung pada tanggal 2 Oktober 1988 dan dimakamkan di pemakaman Imori, Bantul, Yogyakarta. Dan inilah yang dapat kita petik dari tokoh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, diantaranya adalah yang pertama, beliau dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan peduli terhadap pendidikan Indonesia. Yang kedua, beliau adalah sosok yang dermawan, tulus, dan rela berkorban. Sultan Syarif Qasim II memiliki nama asli Syarif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin. Beliau lahir di Siak, Sri Indrapura, Riau pada 1 Desember 1893. Beliau merupakan anak dari Tengku Yuk dan Sultan Asyatis Syarif Hashim. Beliau dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915 ketika beliau berusia 21 tahun. Berdasarkan informasi yang telah kami cari, tidak ada sumber yang menyatakan pendidikan formal dari Sultan Syarif Qasim II. Namun, terdapat sumber yang mengatakan bahwa beliau berguru kepada Sayyid Husain Al-Habsyi. Dan dalam proses bergurunya itu, beliau menjadi seorang pemeluk agama Islam yang taat dan memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi. Sultan Syarif Qasim II memiliki beberapa peranan dalam usaha kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 1. Sultan aktif mensuplai bahan makanan untuk para laskar dengan menyerahkan 30% kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta untuk kepentingan perjuangan. 2. Menolak tawaran Van Mook untuk menjadi Sultan Boneka Belanda dan memilih tetap bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. 3. Mendirikan sekolah bagi anak negeri dan memberi beasiswa pada anak-anak yang berbakat di Kerajaan Siak, Sri Indrapura untuk membantu menantang penjajah Hindia Belanda. 4. Mendirikan sekolah agama Islam dengan nama Madrasah atau Fikiyah Al-Hashimiyah tahun 1917. 5. Mendirikan sekolah untuk kaum wanita dengan nama Latifah School tahun 1926. 6. Saat berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di Siak, Sultan Syarif Qasim II mengirim surat pada Soekarno-Hatta dan menyatakan hubungan dengan menyerahkan harta senilai 13 juta golden untuk membantu perjuangan Republik Indonesia. 7. Membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, TKR, dan Barisan Pemuda Republik dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur agar memihak Republik Indonesia. Sultan Syarif Qasim II wafat pada tanggal 23 April 1968 pada usianya yang ke-74 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman dekat Kerajaan Siak, yakni di samping Masjid Sultan yang bernama Masjid Syihabuddin. Dari keseluruhan kisah Sultan Syarif Qasim II, kita dapat mengambil beberapa nilai perjuangan. Yang pertama yaitu beliau berani menentang Belanda saat beliau akan dijadikan seorang raja boneka. Yang kedua, beliau memiliki keagamaan dan nilai sosial yang tinggi. Dan yang ketiga, beliau rela mengorbankan jiwa, raga, serta seluruh hartanya untuk kepentingan kemerdekaan Republik Indonesia. Atas jasa-jasa yang beliau lakukan untuk kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Syarif Qasim II dan menggunakan nama beliau sebagai nama Bandar Udara Internasional yang ada di Pekanbaru, Riau.
Sekian video dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan semoga kita semua dapat meneladani dan menghargai perjuangan para pejuang kita dan dapat mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.